Halo teman-teman sekalian, welcome back to my channel Viral Bugis. Video kali ini saya mengulas dari video sebelumnya ya tentang apakah channel atau apakah konten yang tadinya original ataulah taruhlah katakan bahwa konten tersebut merupakan reupload namun tidak terkena teguran hak cipta sama sekali, tetapi ketika mengajukan monetisasi justru ditolak. Apa yang harus ditindaki? Jadi saya melanjutkan dari video yang ada di sini karena terus terang video tersebut masih muncul tanda tanya teman-teman. Nah, mari kita simak intro berikut ini, cek dok. Nah, teman-teman sekalian, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa konten reupload itu beragam ya, beragam. Jadi untung-untungan istilahnya. Kadang ketika kita menggunakan konten reupload hari ini tidak kena teguran hak cipta, tetapi justru ketika 2000 view atau berapa view ribu ke atas, tiba-tiba muncul hak ciptanya. Ya, nah itulah menjadi masalah teman-teman sebenarnya. Jadi saya katakan tadi untung-untungan. Jadi dalam memilih konten ya, dalam memilih konten itu sebenarnya perlu beberapa hal. Yang pertama investigasi konten tersebut dalam artian selidiki siapa saja sih yang telah mengupload konten tersebut. Yang paling banyak mengupload itu sudah mendapatkan berapa view ya. Jadi itu sasarannya. Karena menurut saya ketika teman-teman mengupload konten yang sama tetapi belum ada teman-teman yang mendapatkan view-nya sampai ratusan ribu, itu akan aman. Tetapi ketika sudah ada yang mendapatkan sampai jutaan view, kemudian teman-teman berani menguploadnya, itu akan berdampak ke copyright. Salah satu contoh konten musik cover dari lagu Michelatea. Terus terang itu lagu cover ya, jadi lisensi musik dari artis itu tidak ada. Tetapi setelah di re-upload justru terkena hak cipta atau paling kasarnya claim ID. Kenapa? Karena sudah digunakan sampai ratusan ribu kali atau jutaan ribu kali. Nah itu saya maksud dari investigasi. Kemudian teman-teman juga ketika sudah terjadi, artinya setelah melakukan tahapan investigasi namun masih terjadi, apakah video tersebut masih bisa digunakan? Nyatanya sudah mendapatkan jam tayang ya, kita tidak berbicara view tapi jam tayang, karena syarat untuk monet kan jam tayang ya. Bisa digunakan untuk monetisasi? Tentu jawabannya bisa. Jadi saya hanya melanjutkan dari penjelasan sebelumnya bahwa caranya teman-teman ketika terkena hak cipta. Jadi yang pertama mungkin saya jelaskan hak cipta video dan hak cipta musik. Ketika terkena hak cipta musik, teman-teman cukup membisukan. Tapi kalau memang tidak ada muncul keterangan bisukan, teman-teman menimpah atau mengganti musik yang disediakan di audio library, YouTube audio library, dengan cara mereplace, artinya mereplace tanpa menghilangkan musik yang pertama, cuman menimpah dalam artian supaya musik yang pertama sudah tidak terdengar, justru musik dari YouTube audio library yang terdengar, maksudnya seperti itu. Terus hak cipta yang kedua itu dalam artian reupload video ya. Jadi solusinya ya tentu cuma di blur ya, blur. Nah, ketika teman-teman memblur ini, teman-teman juga harus memperhatikan video-video yang lain. Ketika teman-teman merasa video tersebut berpotensi untuk masuk dalam kategori reupload, blur saja. Kalaupun semua kontennya di blur, apakah bisa monetisasi? Tentu bisa. Ya, tentu bisa. Jadi saran saya, silakan teman-teman bereksperimen sendiri, karena nyatanya ilmu pengetahuan itu sangatlah luas. Jadi ketika teman-teman bereksperimen sendiri, menemukan jawaban sendiri secara otodidak, tentu akan menimbulkan kepuasan tersendiri. Ya, seperti yang saya alami bahwa selama ini terus terang channel saya bukan hanya satu, tapi banyak. Bahkan saya jatuh bangun, ditolak apa dan semacamnya. Itu
berawal dari percobaan, karena terus terang kesuksesan itu pasti berasal dari kegagalan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jika memang masih ada pertanyaan, langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, salam.